Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis jamaah Masjid Al-Qarib Tojo Utara yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, di Petojo Utara ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan tempat ini tempat yang baik untuk kita dapat selalu menuntut ilmu. Jadi bawa bimbingan kita cari, Masya Allah. Ini beliau ini teman anak di Gontor. Nah, jadi nggak usah ngorek-ngorek anak dulu gimana ya. Ya, alhamdulillah anak bersyukur beliau kasih kabar Ustaz kajian di Al-Qarib. Oh ya, ayo bismillah. Karena memang di tempat ini dulu orang tua anak dilahirkan di Petojo Utara 3 situ ya. Ada rumah yang masih tersisa tinggal pagar besinya doang ya. Orang tua anak mana itu abang itu di belakang tuh yang jemput putih itu ayahnya. Beliau orang asli sini. Nah, ya. Jadi lahir di sini, gede di sini. Dan dulu memang kakek di sini, rumahnya di sini. Ya Allah, makanya judulnya apa Ustaz? Aku ingin pulang. Ya memang karakter Al-Azifi begitu, apa adanya yang mengalir ya. Ya tapi yang dimaksud aku ingin pulang di sini adalah hikayat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat dua mayit di atas keranda yang sedang diangkat. Di mayit yang satu Rasul mengatakan mustarih, di mayit yang satu mengatakan mustarih anhu. Mustarih, Rasul katakan pada sebuah keranda di mana ada mayit di dalamnya, mustarih. Siapa ini? Ini orang yang mustarih, orang yang Allah istirahatkan dari penatnya dunia. Karena buat orang-orang baik ini dunia ini betul-betul mal'unah. Begitu sabda Rasul, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim aw muta'alim. Wallahi dunia ini betul-betul terlaknat. Terlaknat semua yang di dalamnya. Terlaknat semua yang di dalam dunia. Kecuali orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, atau semua yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Makanya ya walaupun mungkin hadisnya ini dibicarakan antar ulama, tapi sahih fil makna bahwa yang namanya dunia ini betul-betul apa dibilang sesuatu yang membuat manusia ini enggan untuk menikmatinya. Dunia ini betul-betul sesuatu yang buruk untuk dirasa. Di dunia ini banyak orang yang terjebak dalam fitnah dunia. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kita mengerti bahwa dunia ini cuma tempat numpang lewat. Ketika Rasul bersabda, mali wa mali dunya innama masal wa masalid dunya kara'in rahat tahta zilali sajarah. Apa diriku dibanding dunia ini, kata Rasul? Perumpamaan diriku dengan dunia ini seperti seorang pengembala yang numpang istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang.
Selesai istirahat, selesai ngadem, dia tinggalkan itu pohon. Pohon itu amsal dunia. Nabi katakan begitu. Innama dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo wa masiwa dhalik fadhahibun atariku linnas. Perumpamaan dunia, kata Rasul, dunia ini yang dimakan, yang diminum cuma beda di lidah. Pedas, asam, manis, asin dan lainnya cuma di lidah. Masuk ke perut, keluar sama. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amda, yang kau sedekahkan ini yang bakal menetap. Wa masih wadalik, selain daripada itu, zahib atariku linnas, hilang, diambil orang, hilang, dimakan zaman, pindah nama atau menjadi waris. Dunia cuma sebatas itu gitu. Jadi kalau sampai ada orang berebut gara-gara dunia, aduh ribut, putus silaturahmi, salah. Hati-hati, ini banyak yang terjebak. Tadi sempat dikaji itu di Cilandak, hal yang berkaitan dengan doa. Yustajabu lil abdi malam ya'du bi ismin aqatiran aw istijal. Ada istilah Rasul mengatakan doa semua dijawab kecuali 3 doa. Malamnya demi ismin, orang berdoa buat dosa nggak bakal dijawab. Aqati rahim, untuk putus silaturahim, awil istijal atau tergesa-gesa nggak boleh. Yang dimaksud yang kedua tadi, nggak boleh kita doa minta putus silaturahmi, itu paling nggak boleh. Kalau memang kita nggak mampu fisik menyentuh, lisan memperdengarkan suara, tolong doa jangan putus, jangan pernah putus silaturahmi, jangan. Itu lebih baik buat kita. Man aroda yubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Terkadang kalau orang mengingat masa lalu, ya, ini kalau orang yang baik muhafazah, mengambil pelajaran. Tapi kalau orang yang nggak baik kadang jadi galau, ingat masa lalu, sehingga acap kali hidup ini seperti orang yang kebingungan. Aku ingin pulang ini membuat manusia ini ada yang niyaha atau bisa mengkritisi masa lalunya. Cuma kita butuh peneguhan iman. Bagaimana saya bisa kembali ke masa lalu saya, Ustaz? Tujuan saya bukan mengulang dosa, karena syariat dalam Islam ini kalau kita berbuat salah, wa buki ala khotiati, tangisi dosamu di masa lalu. Ya, orang dilihat akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Jadi jangan jadi hakim buat agama orang lain di masa lalunya. Sudah yang sudah-sudah. Kedepannya seperti apa? Ini bahasa Islam gitu. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya bukan awalnya. Nah, untuk mendapatkan keteguhan menghadapi masa lalu, ya, tidak jadi galau, melo dan lain-lainnya, apa Ustaz anjuran Islam? Islam anjurkan yang pertama, dalam rangka memperteguh hati ini kita disuruh sadar dan selalu sadar bahwa sesungguhnya hidup ini diciptakan duka nestapa. Jadi jangan pernah merasa lemah dalam hidup. Kenapa? Karena memang hukum asal hidup, Al-Balad ayat 4 itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sendiri mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami Allah telah menciptakan manusia ini kabad. Lelah, capek. Ya, jadi kalau sampai kita mengaku manusia nggak ngalamin capek, dipertanyakan kemanusiaannya. Hidupnya enteng-enteng aja. Sisi ya gimana ya? Ya, sisi nggak pernah diuji sama Allah. Hebat amat. Ya, jangan, justru innallaha idza habba qauman ibtalahum, kan Allah kalau mengatakan cinta pada satu kaum, Allah turunkan bala, Allah uji. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian, dengan bala, cobaan, Allah tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Orang kalau belum diuji belum kelihatan. Herannya tuh Ustaz, kalau kita udah beriman kita diuji tak. Teman aneh nggak beriman aman hidupnya tak. Ditunjuk langsung, ini sama dia nih tak. Kenapa? Anda berani adu sholat tak? Adu sholat. Gak pengen dia sholat, seringan dia sholat.
Ini temen nggak pernah sholat, hidupnya lancar kan. Motor asal mau diganti tiap minggu, dagang, suka curiga aja nih orang. Ya Allah, Dad, jauh dari Allah, motor banyak, mobil banyak, tanah asal mau matang selebar jagat. Padahal berantakan ibadahnya, Dad. Aneh, Dad. Marbot mana aneh nggak kenal, Dad. Anak musola. Tapi tiap anak keluarga udah dipantau sama anak Ambon, mau ditangkap motor aneh gitu. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, memang orang beriman tuh diuji ya. Kenapa mesti orang beriman yang diuji Ustaz? Emang begitu. Tanya guru-guru sekolah, ujian buat anak murid sekolah, betul? Kalau yang bukan murid emang nggak bisa ikut ujian. Nah, kita mengaku hamba Allah ya pasti diuji. Karena Anda hamba Allah, Anda diuji sama Allah. Makanya Allah kasih formula, cuma orang beriman dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang beriman sabar, bukan ya ayyuhan nas. Nggak bisa manusia disuruh sabar, suruh beriman dulu baru bicara sabar gitu. Ya, yang kebiasaan suka misahin orang Bengkelai jangan main ngomong sabar aja. Angkot bro, berantem, sabar, banyak gitu. Jakarta nih bro. Kita kalau nyuruh sabar orang udah tahu dulu siapa nih. Pisahin aja, nggak usah ngomong sabar deh. Udah. Depan umum nih, ya, nggak bagus deh pisahin. Karena kalau sudah bicara sabar, amr perintah. Allah kan pakai bahasa amr. Wa kullu amrin fil Islam wajib. Perintah ya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, isbiru, sabar kamu. Ada perintah sabar. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu pun proses. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabarlah kamu, kuatkan sabarmu, mbak orang yang menjaga di perbatasan. Menjaga di perbatasan maksudnya gimana Ustaz? Iya, kudu datang sendiri. Anu datang tuh Sabang sampai Merauke. Di Sabang di 0 km, di Merauke 0 km. Nabi kalau nggak salah ada juga 0 km ya. Itu di perbatasan, Masya Allah. Itu di Natuna, Ponorogo Philips itu ya, Masya Allah. Itu memang di perbatasan tuh nggak enak. Ya berat tinggal di perbatasan, jauh dari keluarga, ya, jauh dari masyarakat. Sabar. Ya, kalau pengen tahu sabar yang berat tuh begitu, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi itu bisa terrealisasi dengan mudah kalau kita sadarnya ayat Al-Balad 4 tadi. Laqad khalaqnal insana fi Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami Allah telah ciptakan manusia lelah, capek. Yang namanya manusia lelah. Jadi kalau Anda merasa punya peri kemanusiaan, ya siap lelah, siap diuji. Kita punya negeri Indonesia, jangan dibenci. Ujian bertubi-tubi, tapi lihat kompaknya anak Jakarta, kompaknya Indonesia. Ya, kalau sekarang saya bicara di Jakarta, biasa keliling di Indonesia nih. Masya Allah, begini negeri kita nih. Jadi kalau sampai ada ormas atau kelompok-kelompok mengaku Islam di masyarakat, mengajak untuk revolusi, perang, bahkan sampai menghalalkan bom bunuh diri, wallahi jauhan. Ya, malu kita sama pendahulu kita, malu kita sama Syarif Hidayatullah. Ya, beliau terinspirasi dari ayat Inna fatahna laka fatham mubinan. Terbuka ini Jakarta, fatahilah, Masya Allah. Banyak ulama di sini, sehingga Allah diberikan kemerdekaan buat Indonesia karena rahmat Allah, betul. Tolong rahmatnya ini jangan dihilangkan, penyebabnya jangan dihilangkan. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan sampai debat kusir tanpa ulama di tengah kita. Khilaf sudah dibukukan, belajar. Solusinya belajar. Ya, sekarang terjadi aksi bela Palestina. Banyak yang nanya dari tadi pagi, Ustaz, gimana sikap kita, Ustaz? Ya nggak apa-apa, kenapa? Aksi bela Palestina ini kan luapan aksi emosi massa, betul. Dia bukan demo. Saya orang yang paling nggak setuju kalau demo dibilang jihad. Ya, jujur tidak ada demonstrasi jihad, tidak ada. Tapi kalau
karakter orang Indonesia ini beraksi ketika melihat sesuatu atau merespon, itu sifat kita orang kita. Ulama juga sudah berfatwa, berarti mubah, boleh ikut, boleh enggak, betul. Cuma ingin saya garis bawahi, kita wajib benci sama Yahudi. Ya, kita wajib bela Palestina. Kita wajib membenci semua propaganda Yahudi. Jangan cuma turun ke jalan mempertontonkan aksi benci Yahudi dengan cara pakai kaos atau apa ornamen khusus. Itu sih namanya menawarkan produk organisasi nanti kalau begitu. Kalau memang Anda benci Yahudi, ayo bismillah, Toja Utara, yuk kita pertontonkan. Jangan lagi kita pakai bank konvensional. Ya, itu Yahudi Israel itu, ya Allah, itu kotanya kecil banget, gedean Jakarta negerinya, bisa menggoncangkan dunia. Kenapa? Ini kalau sampai nggak ada perubahan, aksi dunia makin gede nama Yahudi Israel. Nah, buat kita sikapnya bagaimana, Ustaz? Ya kalau Anda punya kemampuan buat turun ke Palestina, silakan. Ulama udah memperbolehkan kok. Tapi perhitungkan, jangan main berangkat ke sana aja, butuh ilmu. Fisik juga harus dilihat kondisi kita gimana, karena kita akan perang di sebuah gurun yang dingin, super dingin, panas, super panas. Jangan sampai ke sana cuma nyusahin, batuk pilek nggak sembuh-sembuh ya. Gimana mau ngeker ya. Kemarin yang tanya soal Ustaz, anak mau perang ke Palestina, bagus dong, Masya Allah, anak bilang bagus. Boleh gak anak ke guru anak minta ilmu kebal, asli. Mau jihad, musyrik, gimana sih ya? Nabi aja berdarah, Umar bin Khattab dibunuh, betul? Hamzah ditombak. Kita pakai ilmu kebal, gimana sih ya? Makanya Islam ajarkan kalau pengen bicara jihad, ayo dirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Jadi jangan ngomong jihad kalau agama kita masih berantakan, sholat, zakat, puasa, haji, tolong ini rapihin. Baru bicara jihad. Jihad Allahu Akbar sama orang tua berantem. Jihad Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Jihad Allahu Akbar bertetangga nggak nyambung. Jihad model apa yang kita pertontonkan? Akhirnya yang ada fashion show. Bicara Palestina, anak didandanin, pakai atribut bendera Palestina, diikat di kepala, pipinya digambar dicat bendera Palestina, pakai sorban, intifada. Perempuan pada dandan, pada pakai cadar, main panahan. Di foto-foto, diekspos di sosmed. Ya Allah, sehingga dunia tahunya lihat perempuan-perempuan memanah di Palestina. Saya bilang cepetan pelor, betul. Pelor peluru, cepetan. Ya, boleh pakai sampai ini Ali sampai kayak pedang Shogun. Oh, matanya asli apa enggak? Allah alamin, mudah-mudahan sih asli. Sampai biru, sampai kelinci puncak. Ini sebenarnya mau jihad apa mau bikin cover majalah sih gitu? Bukan itu jihad. Hati-hati didompleng ini mengatasnamakan Palestina. Wallahi Allah jaga Al-Quds. Di tangan Umar ibn Khattab merdeka itu Palestina. Antum tahu kan cerita kenapa jatuh ke tangan Umar Palestina? Yang saat itu perang melawan Romawi, dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang tidak pernah kalah, Khalid bin Walid. Sehingga ketika ending perang antara Romawi dengan Palestina, dengan Arab, sahabat-sahabat Nabi ini, Umar pertontonkan digantinya Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Pernah dengar nama Abu Ubaidah bin Zarrah ya? Nah, ini sahabat Nabi yang kelasnya biasa-biasa aja. Kalau levelnya ini mungkin kalau Khalid jenderal, ini Abu Ubaidah bin Zarrah ini kopral ini. Umar sengaja pertontonkan Khalid mundur, Abu Ubaidah maju. Geger manusia Umar. Ini kita ngelawan bangsa besar Romawi. Pemimpin kafir dunia Heraklius itu di Romawi, Umar. Mau merebut Palestina, jenderal diganti sama yang bukan jenderal. Ya Allah Umar, gimana mau menang? Apa kata Umar? Jaga lisan kalian. Kemenangan urusan Allah. Tugas kita aja berusaha, betul?
tolong jangan tinggalkan sebabnya. Kenapa saya ganti Khalid dengan Abu Ubaidah? Saya tidak benci Khalid. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Jangan curiga sama khalifah, sudah. Adapun saya ganti Khalid dengan Abu Ubaidah karena saya melihat adanya cikal bakal keburukan, apa? Syirik. Syirik di mana, Umar? Orang berkata, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan. Syirik. Bagaimana kita mau diberikan merdeka kalau masih ada kesyirikan? Makanya buat teman-teman yang ngayalin khilafah, kita berdoa semoga ada khilafah di Indonesia. Cuma prosesnya harus paham. Kalau masih banyak dukun pasang iklan di TV, dukun masih punya Instagram, dukun masih punya sosial media dan lain-lain, tidak akan pernah bisa tegak khilafah. Contoh sahabat yang pernah menegakkan khilafah, contoh sahabat yang pernah pegang 3/4 dunia, Umar ibn al-Khattab. Apa Umar raksasa giant? Bukan. Orang kaya? Tidak. Yang kaya Abu Bakar, yang paling kaya itu Utsman. Kenapa Allah percayakan 3/4 dunia di tangan Umar? Ini dunia bulat, cuma 1/4 yang bukan. Kenapa? Karena kemantapan hati Umar dalam menegakkan tauhid. Dan Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi kalau masyarakat beriman dan bertakwa. Jadi jangan cuma dihayalkan, kayak jangan cuma dikatakan benci. Siapa yang nggak benci dengan Yahudi? Kita benci dengan Yahudi karena menzalimi. Sampai Erdogan bilang apa? Untuk membela Palestina tidak perlu jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Ini jangan bilang saya mendukung perkataan-perkataan tertentu, tidak. Saya cuma kabarkan ada bahasa yang seperti itu gitu loh, bahwa orang umum pun berkata untuk membela orang yang terzolimi nggak perlu jadi Islam, jadi manusia saja, apalagi jadi orang Islam gitu loh. Lalu nggak perlu jadi orang Islam saja, harus punya rasa empati, apalagi Anda seorang Muslim. Makanya kalau kita nggak bela Palestina salah. Bela Palestina. Kalau kita nggak sanggup datang ke Palestina karena alasan yang jelas, fisik, keuangan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yuk kita galang dana bantu Palestina. Serahkan melalui orang-orang yang memang langsung sampai ke Palestina. Banyak ustaz-ustaz kita banyak. Kalaupun dana kita nggak punya, jangan kecil hati. Kita bisa berdoa. Karena doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ya. Kenapa? Karena yang mendatangkan kebaikan itu Allah, bukan kita. Jangan terjebak dalam kesyirikan. Oh, kalau aneh nggak turun ke jalan, nggak ada perubahan. Waduh, siapakah aneh? Oh, bukan begitu bahasanya. Jangan lupa, hidayah itu jobnya Allah. Ya, makanya Allah kasih bocoran kalau pengen hidayah datang macam-macam caranya. Yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Pengen dapat hidayah, datang kebenaran, semangat, ayo jahadu fina. Tapi fina di jalan kami kata Allah. Atau walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Biasakan hidup ini mentazkiyah, mentasfiyah. Jangan talbis. Bicara Anda belum mampu meninggalkan dosa, istighfar. Tapi jangan talbis, jangan sengaja. Makanya kalau bisa tangisi dosa, wabki ala khatiatik. Nah, ketika kita sudah sadar ya, hidup ini melelahkan, mustarih. Wallahi betul-betul mustarih. Ini orang yang diistirahatkan. Kenapa? Karena hukum asalnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusianya lelah. Yang kedua, untuk memperteguh hati supaya kita ini bisa kembali ke masa lalu, mengislah keburukan yang ada. Teguhkan hati kita. Kenapa? Ya, karena kalau hati ini nggak teguh nggak bisa. Cara yang kedua ditawarkan, ya ini mengingat bahwa semua manusia pasti mengalami kesedihan.
Ya, di Quran di dalam surat Al-Imran ayat 140 Allah berfirman, yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu. Yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu. Ini ayat berkaitan tentang perang Uhud, di mana sahabat-sahabat sedih baru menang perang Badar, dibalas di perang Uhud. Soalnya hitungan matematiknya menang. Kalau di Jabal Rumat udah siap pasukan memanah, Jabal Uhud dikuasai. Ini ketika musuh pengen menyerang tinggal hantamin doang pakai panah. Itu kalau antum tahu tuh yang latihan-latihan mana, Jabal Rumat, Jabal kecil di depan Uhud. Ya, Uhud tuh ada bacaan Allah di atasnya itu, Madinah itu. Itu antara Jabal Rumat sama Jabal Uhud itu 500 meter jaraknya. Kebayang gak panah dulu itu? Wama rumaita idh rumaita walakin Allah rumah. Ya, mereka melempar, Allah yang melempar. Makanya kata Rasul, tidak ada yang melebihi ketepatan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Tingkat cemburunya tinggi sekali. Cemburu yang dimaksud apa? Sense of belonging. Kepedulian itu tinggi sekali. Sa'ad. Makanya sahabat itu memanah itu betul-betul Allah melempar panahnya, dimantapkan dulu akidahnya. Wajar seorang pemuda datang ke Rasul dengan kudanya yang gagah, pedang kiri kanan, ini panah busur membentang badannya, gagah berani. Saat itu Nabi sedang butuh pasukan untuk perang salah satu perang yang Rasul pimpin. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang bersamamu. Ngelihat kondisi fisik yang sehat, kuda yang gagah, pedang dan panahnya, gak layak tolak ini. Baiklah kata Rasul. Cuma sebelum perang, saya boleh tanya, silakan Rasul. Punya orang tua nggak? Punya. Berbaktilah. Punya orang tua? Punya Rasul. Berbaktilah. Fisik yang layak untuk berperang, pedang yang layak untuk menebas leher musuh, panah yang tajam layak untuk menantap di dalam dada musuhnya, nggak berlaku kalau hubungan kita sama orang tua rusak. Sampai seperti itu. Karena biar bagaimana yang bikin menang itu Allah. Wa ma tasa'un illa masya Allah. Allah kasih ridho sama kita kalau orang tua ridho sama kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, usuhtullah fi suhtil walidain. Kalau pengen pakai bahasa al-maunah ya, pertolongan yang Allah kasih ke kita. Tapi kalau pengen istidraj silakan bebas. Anda pengen sukses rumah tangga, jangan sampai bermusuhan sama orang tua. Cuma gara-gara perempuan baru dalam hidupmu atau lelaki baru dalam hidupmu, jangan. Ini bahtera bisa oleng, orang tua nggak redo, hati-hati. Jaga hati mereka. Nggak ada yang sulit di muka bumi ini kalau orang tua ridho sama kita. Masya Allah. Ini salah satu bagian syarat jihad. Karena bicara jihad, bicara zirwah. Wa zirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Agama punya puncak, puncaknya jihad. Nggak bisa cuma modal nekat. Ada pengen jihad ya, ya boleh. Di mana? Palestina kan? Yakin kan? Kenapa pengen jihad? Daripada itu begini-gini aja kan? Kerja susah, melaki susah kan kerja. Anak mau kuliah nggak bisa dana, kawin lagi. Anak-anak nggak enak masuk klub Jones Jakarta kan? Belum menes. Aduh, saya kerja kagak, sekolah susah, kawin ditolak mulu. Anda pengen mati syahid kan? Bidadari nunggu, bidadari Hongkong, mana? Enak aja, Allah diatur sama dia, nggak bisa. Oh, ada syarat-syaratnya. Orang pengen jihad, masya Allah. Makanya Umar bin Khattab tuh menggetarkan dunia. Waktu menang, jatuh Palestina di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Romawi tetap gengsi. Ya,
Palestina tidak akan kuserahkan ke orang-orang Islam kecuali pemimpinnya datang kemari. Gengsi. Gak mau lah Abu Ubaidah kopral ngalahin jenderal, gak malu jenderal. Hikayatnya macam-macam tuh. Ketika Khalid bin Walid diturunkan dari jabatan jenderalnya jadi anak buahnya Abu Ubaidah tuh. Mentalnya begini ya Khalid bin Walid, prajurit kasakusuk. Kemarin jenderal, sekarang prajurit gitu, gitu kan. Kata Khalid bin Walid, seharusnya kalian berpikir begini, waktu aku jadi jenderal kan susah ketemu, tapi kan kalian tahu siapa aku. Pernahkah aku kalah perang? Begitu sama Khalid. Ya enggak, ya. Nah mumpung aku sama dengan kalian, tanya kenapa aku nggak pernah kalah, tanya gitu. Kata orang-orang betul juga. Kita kan suka kasakusuk, suka jadi komentator kan. Harusnya orang udah lengser, di pejabat lengser ngobrol, jangan dikasakusukin. Biar dia mantan orang hebat. Ya udah nanya Khalid, itu kok bisa nggak pernah kalah perang, gimana pasukan selamanya menang? Apa kata Khalid? Yang aku dapati dari Rasul bahwa perbedaan orang kita dengan orang kafir itu seperti mayit dan orang hidup. Kita ini orang yang berzikir itu hidup. Orang kafir nggak berzikir sama Allah itu mayit. Saya selalu berkata sama pasukan saya, walaupun jumlah kita sedikit, kita hidup. Mereka banyak tapi mayit. Hancurkan mayit tersebut, kata Khalid. Semangatnya timbul. Anda muslim, Anda sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Kenapa Islam yang bikin Anda baik? Kenapa mesti rendah di hadapan orang-orang kafir? Kata Khalid, hancurkan itu mayit. Enggak ada sejarahnya Khalid minta tolong sama mayit, enggak ada. Begitu pula Umar. Ketika Umar ditanya sama Abu Ubaidah bin Zarrah, karena Umar didatengin dari Madinah untuk langsung ke Palestina dalam rangka serah terima Palestina dari Romawi. Kebayang ya? Penguasa 3/4 dunia mau datang ke Palestina, kebayang loh. Kita camat mau datangnya jalanan dicet, betul deh. Yang pegang periwitan sampai 3 orang. Ini Umar, penguasa 3/4 dunia mau datang, kebayang loh. Datanglah Umar ke Masjidil Aqsa. Dia lepas sendalnya, dia tenteng, masuk ke dalam masjid. Ini orang ngelihat Umar kan kaget. Lalu pada nunggu sampai orang Romawi dandanannya rapi, pakaian lengkap menyambut penguasa 3/4 dunia. Umar datang dengan baju tambalan 9 di pundak, sendal di teng-teng. Kebayang nggak tuh panglimanya Abu Ubaidah bin Zarrah kalau nggak gemeter-gemeter? Ya Allah Umar, apa kata dunia? Ini orang nungguin Anda datang dengan penampilan yang seperti ini. Apa kata dunia? Mungkin begitu kalau bahasa kita kali. Marah Umar. Langsung jaga lisanmu wahai Abu Ubaidah bin Zarrah. Inna kunna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam wa ma yanbaghi an nutadil Islam. Inna kunna adallu qaumin, kita ini kaum yang hina. Kita kaum yang hina wahai Abu Ubaidah bin Zarrah. A'azanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Wa may yabtagil izzah bi ghairi Islam, apakah layak kita mencari kemuliaan selain daripada Islam? Pengen dipuji sama orang kafir. Ini Islam, ukurannya Quran dan Sunnah, bukan pendapat orang kafir. Marah Umar. Masya Allah, lihat izzahnya tuh Umar. Kita juga harus punya. Makanya benci sama Yahudi, benci sama orang kafir, nggak suka sama produk mereka. Kitanya mirip foto, nggak ada beda sama mereka. Ngantongin riba produk mereka. Sampai guru-guru ngaji sekarang naik motor bacanya tes riba, betul? Keliling kampung tes riba, tes riba. Belajar nuntut ilmu ngantongin BCA, Permata, Lipo, apa lagi? Itu kan riba. Anda nuntut ilmu barang riba, kebayang nggak?
hapus saja itu ayat walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau nggak ada solusi, ulama sepakat itu transportasi cari aman boleh, tapi kalau udah ada syariah buang itu konvensional. Kita Islam izzah, kita nggak bicara jumlah nilai bilangan uangnya, berkahnya. Ayo udah saatnya renovasi masjid bank syariah, bantu yayasan bank syariah. Ayo tolong saudara kita di Rohingya, di Palestina, di mana syariah. Syubhat dihembuskan sama musuh Islam, sama aja sistem manajemennya kita kemakan. Ustaz, syariah sama konvensional sama, syubhat dihembuskan. Akadnya sudah beda, nggak sama. Akadnya sudah beda, payungnya sudah nggak sama di BI. Ayo syariah tegakkan. Kita belanja di mana aja boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Yang penting yang kita beli itu barang halal. Karena jual beli barang haram nggak boleh kan? Setiap yang haram dimakan, jual belinya haram. Nah, nggak boleh tuh. Sampai kucing nggak boleh dimakan, nggak boleh jual beli kucing. Awas yang hobi jual beli kucing, nggak ada itu haram hukumnya. Nah, tapi kalau barang halal boleh jual beli. Tapi kalau memang ada supermarket punya orang Islam, duluin. Saudara kita punya TikTok, punya Sodakoh Mart, ini teman-teman nih pada bikin 212 dan sebagainya. Ya, saya nggak bicara organisasi, saya bicara tentang syariahnya. Duluin yang kira-kira non muslim, maaf, buktiin bencinya kita tuh begitu gitu loh. Ya, mudah-mudahan selesai kajian kita nanti ini Petojo Utara udah nggak ada yang ngantongin lagi Bang Riba. Amin. Ya, harus kita mau maju tegakkan, harus bangga. Ingat perkataan Umar tadi, karena kita ngebahas Palestina juga kan. Berkah Palestina kenapa? Karena izzah. Inna kunna adzallu qaumin a'azanallahu bil Islam wa ma yabtaghi izzah bi ghairi Islam. Apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam? Enggak layak. Apa kata Rasul? Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Semua yang baik yang adanya di sisi Allah yang kita inginkan, enggak mungkin kita dapatkan tanpa kita mentaati Allah. Salah satu bentuk pentaatan sama Allah apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma menerima yang baik. Pengen baik, ayo kita berbuat baik. Tegakkan syariah. Bahkan negeri ini kan merdeka karena rahmat Allah, betul. Ulama banyak dulu di sini, masya Allah. Kita punya orang-orang hebat. Sejak zaman tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Bucik Ditiro, kita pernah punya di sini tua Pangeran Diponegoro, kita pernah punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita pernah punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita pernah punya Syekh Ahmad Surkati, kita punya orang mulia Asar, Terkasi Farnani, orang-orang hebat, Haji Agus Salim, Buya Hamka, demi Allah, Menteri Agama yang punya harga diri itu. Lebih baik mundur untuk mengatakan ucapan selamat buat agama lain. Ini izzah, harga diri. Kalau sudah punya harga diri, nggak usah khawatir. Khilafah, negara Islam akan datang dengan sendirinya. Cara-cara yang Islam tawarkan. Jangan sampai sedih berlebihan. Jadi kita harus tahu bahwa kesedihan itu semua orang merasakan. Teguhkan hati kita, jangan suka gampang melo. Dulu Allah ingetin kayak begitu tuh. Sahabat kalah perang Uhud, malu mereka cuma gara-gara apa? Ghanimah. Tapi kan perang Uhud hikmahnya apa? Kok bisa kalah, Ustaz? Ya karena nggak nurut sama Rasul. Kita kalau nggak nurut sama Rasul sama kalah. Dulu Nabi puji tentang umatnya. Kata sahabat, bukankah kami umatmu ya Rasulullah? Tidak, kalian sahabatku. Umatku itu belum ada nanti. Dia nggak bertemu dengan aku, tapi dia beriman denganku. Jadilah umat Muhammad. Kita nggak ketemu Rasul, cuma kalau ada Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat yang memang hadisnya sahih, konsekuensinya tepat. Wa makana lil mu'minin wal mu'minati idza qadallahu wa rasulahu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulullah telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na, belajar patuh dengan hukum. Ya. Kita kan pengikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kita Indonesia di Syafi'iyah. Pegang omongan beliau. Idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, kita bermazhab dengan hadis tersebut. Yuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguh hati kita insyaallah. Yang ketiga, kita disuruh mengingat bahwa yang namanya musibah, masalah, kesedihan di masa lalu yang kita rasakan ini merupakan takdir yang telah Allah takdirkan. Sehingga kalau sudah bicara takdir, Allah tidak pernah berbuat zalim dalam takdirnya. Kata Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah sebuah musibah menimpa di bumi maupun dalam dirimu illa fi kitabin min qabl an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah tuh mudah, merubahnya mudah. Makanya jangan terkecoh. Teguhkan hati kita. Ujian ini ada selesainya. Ini enggak orang terkontaminasi fitnah ujian. Ada yang matanya sebelah sipit, sebelah mendelik aja. Mata kenapa itu? Anak bikin begini kan? Ada yang bininya bikin begini kan? Ya Allah, ada yang stroke ringan, stres, gak kuat tat, ujian berat tat, anak ya Allah tat, anak pada bengkelai mulu tat, gitu. Malu sama tetangga. Masya Allah. Ya kirain siapa? Nabi Adam juga anaknya bengkelai dulu. Ya, kalau aneh sih bengkelai mah enggak, tat anak tat, cuma kalau disuruh udah kabur kan. Dipanggil nggak nengok. Ya Nabi Nuh juga begitu, anaknya si Kanaan betul. Ya, emang si kalau Nuh sama Adam kurang bagus tat. Ya nggak bisa begitu, kurang bagus gimana? Nabi itu. Ya, orang nggak dilihat dari ujian, lihat efek ujiannya, lihat. Ternyata Adam tetap konsisten mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh enggak gentar walaupun anaknya begitu, tetap ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatiikum mata'an hasanan, lihat. Tetap berdakwah, ajakan untuk istighfar. Ya kalau anak sih bukan anak tat, bini tat ya. Nabi banyak nabi yang uji sama bininya. Nabi Ayub, Nabi Allah Lut alaihissalam diuji, enggak berubah. Mantan nabi, enggak ada mantan nabi. Emang hidup ini uji. Kalau kita perempuan diuji malah kita enggak kuat, wajar enggak juga. Tuh Asia bininya Firaun, kurang apa? Cuman bini laki saya mah galak, Firaun emang enggak galak. Artinya belajar sejarah, lihat ke masa lalu coba. Kalau bicara ujian sudah takdir, dan Allah nggak mungkin kasih takdir dan kita nggak sanggup. Kan ayatnya jelas tadi kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Cuma kita yang nggak paham, kita yang suuzon sama Allah. Makanya Allah bilang apa? Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itu prasangka kamu sama Allah tuh. Prasangka kamu pakai John, makanya nama anak jangan John, prasangka artinya. Nama Joni prasangkaku. Banyak nama nih yang kita nggak mau, cuma ikut-ikutan. Nama tuh doa, namain anak yang bagus-bagus. Nama Joni, prasangkaku. Kok nggak ada yang paham artinya. Inna ba'da zonni ismun, betul. Anak keduanya ismun, ba'da zonni ismun. Gantian nama yang bagus-bagus dah.
Sama Allah jangan pakai prasangka buruk. Kayaknya Allah nggak demen banget sama setan. Emang gitunya sekali. Allah disuzonin gimana temen, tenang. Ya coba kritisi. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang gampang, nggak pengen yang sulit. Kalau kamu merasakan kesulitan, jangan salahkan Allah. Kamunya yang nggak paham Allah. Jadi Islam tawarkan ujian ini untuk mendewasakan kita. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah uji. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dalam ayat dikatakan fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Jalanin. Kalau udah enggak kuat gimana, Ustaz? Katakan la haula wala quwata illa billah. Kan kita ini bukan kita yang dulu. 10 tahun yang lalu sih kita ngadepin masalah sehari 10 encer. Sekarang kita bukan kita yang dulu. Ini kita punya jantung, bukan jantung yang 10 tahun yang lalu. Dulu ngeliat tabrakan di jalan kita ngomongin berapa yang mati, begitu. Orang badur main petasan, naso di paguar. Kirain apaan gitu doang. Masih kuat jantungnya. Sekarang pintu ketabrak angin, ya Allah. Jantung kita bukan jantung kita yang dulu. Jujur aja. Dulu mata kita awas lihat orang dari jauh, oh si Fulan, oh dia baru keluar rumah, rumahnya oh, Masya Allah, oh dia berdua oh di atas pintunya ada cicak, cicak kelihatan mata awas. Dulu. Kalau sekarang kan depan pintu aja siapa itu? Baru mau ngaji. Giliran mata udah nggak kompak, kata yang kiri ain, kata yang kanan ogin, lain kata baru mau ngaji. Dulu zaman sehat kemana? Tapi ya nggak apa-apa, dia nggak belajar. Ya suruh jujur deh, kekuatan kita bukan yang dulu, jadi berbagi deh. Makanya alaikum bil jamaah, ini kayak gini jangan dihilangin nih, kebiasaan kumpul-kumpul kayak gini nih. Silaturahmi, ada pengajian di kerukut, di mana kita, ayo datang duduk bersama orang-orang soleh, kita berbagi masalah, selesai insya Allah. Ini dengan kabar bocoran nih, Al-Qorib lagi pengen bikin kamar mandi buat perempuan ya. Masa aneh orang Bogor yang bikinin sih. Ayo bismillah, abis ini insya Allah jadi ya. Kurangnya berapa kabarin deh ya. Kabarin aja ya. Ya harus kompak dong, betul gak? Ya iya dong. Oh bela Palestina, kamar mandi no, gak ada. Satu kita kumpulin bikin benian, tau kan, kesedihan akhwat. Subhanallah. Jadi memang betul-betul dipersiapkan lah. Yang keempat, supaya kita makin teguh nih hati kita nih, makin teguh hati kita nih, kita suruh mengingat bahwa sabar tuh punya pahala. Bahasa Quran sih innallaha ma'as-sabirin, bukan? Enggak ada innallaha ma'asyakirin. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar, bukan sama orang yang bersyukur. Berarti ngapain bersyukur? Ntar dulu, bukan begitu maknanya. Kalau sabar tuh identik sama susah, kalau syukur identik sama senang. Makanya kalau ente susah, sabar, Allah bersamanya, nggak usah takut. Asal caranya taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika kau senang. Ketika kau susah nanti, Allah dekat denganmu. Ayo bismillah, bantu. Anda lagi sanggup kok, bismillah. Lawang cuma titipan, nahnu narzukukum wa iyyahum, kan begitu bahasanya. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka, numpang lewat. Ada masanya nggak berlaku lagi, dana yang kita miliki bantu. Kita butuh peredam ini. Kemarin di Mekah saya bicara 4 mata sama Pak Anies Baswedan, kebetulannya beliau sudah diangkat, sudah jadi terpilih sudah. Saya katakan sama beliau, Pak Anies, ini ente lagi dipuji nih sekarang ya, semua muliain ente, alhamdulillah, semoga pada istiqomah ya. Cuma kita tinggal di Indonesia, di Jakarta khususnya Bang, kadang diangkat, kadang dijatuhin gitu ya, betul. Kadang lagi diangkat ya.
supaya lebih lama diangkat dan mulut orang nggak jahat sama kita, ada rumusnya sebenarnya. Apa tuh Ustaz? Usahain sampai kapanpun jangan sampai anak Jakarta bingung nyari masjid, itu yang penting. Karena kemarin nyaris waktu sebelum antum ini masjid susah banget, udah mulai dirampingin, dikurangin, ketutup sama macam-macam, mereknya pun nggak gede. Tolong zaman antum jangan. Kenapa? Karena negeri itu tergantung orang yang sholat di dalamnya. Dalam masjid yang dimaksud tadi, bahwa sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau anak Jakarta ini gampang ke masjid, masjid nyaman, dibikin enak, dibikin indah, kamar mandi bersih, ruang ibadahnya asik, masya Allah. Wallahi, ini masyarakat nggak berbuat keji dan munkar, insya Allah. Yang kedua, yuk kita jaga anak Jakarta supaya matanya terjaga. Gaul jangan sampai nggak gaul, anak muda kudu gaul habis total. Bukan pakai jadi orang yang nggak gaul, diam gaul. Tapi tolong godul basor, jaga pandangan nih. Udah tak, cuma kita nggak bisa menghindar. Ini kan Jakarta punya kita, betul. Kalau tanah udah punya orang kafir mayoritas, tapi kan warganya muslim tuh. Ayo orang Islam jaga, jangan sampai orang kafir numpang iklan produk haram. Saya udah ngeliat daerah Casablanca sepanjang jalan tuh iklan handphone, pajangannya handphone sama perempuan, masya Allah, auratnya kebuka, pegang begini pundak kelihatannya apa-apaan. Apa hubungannya handphone sama perempuan? Gak ada hubungannya. Tolong bang, itu kayak gitu dijaga tuh. Negara lain juga ada iklannya sama, cuma nggak ada yang kayak kita, bebas banget orang. Kenapa? Karena kan hati anak Jakarta ini kan tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hatinya baik. Kalau hati ini baik, yang keluar juga baik. Itu kunci Islam. Ya kita doain ya, mudah-mudahan insya Allah nih. Karena sebentar lagi kita bakal bikin expo nih di Monas nih. Batu doa semua digampangkan insya Allah ya. Mumpung Monas masih satu bro, bertauhid itu dapat bercabang bentar lagi ke Monas. Ya, masya Allah. Mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya. Iya, Rasul pernah bersabda, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaban, ajib, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahdin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lahu. Nabi bilang ajaban li amril mu'min, ajib, ajaban sama artinya menakjubkan, heran, sungguh mengherankan ini orang beriman gitu. Jadi antum kalau ngomong enak tuh bukan ajib, ladzid. Kalau ajib aneh, heran. Ngopi enak, ajib salah. Heran, kopi nggak heran, kopi ya kopi sudah. Tapi ajib di sini menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Kenapa menakjubkan orang beriman? Karena semua perkara orang beriman itu baik. In asabathu syarra syakara, fakana khairun lahu. Orang beriman ya diberikan kenikmatan, dia bersyukur, syukur baik buat dia. In asabathu darra sabara, diberikan musibah yang berat, sabara, bahkan akhirnya pun baik. Orang beriman diputar kemana baik sudah. Karena orang beriman tahu hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, sukses atau gagal, sakit atau sembuh, bukan. Sabar atau syukur, ini yang dipegang. Nah kalau kita jadi orang miskin, kita kagak sabar, orang kaya kita nggak bersyukur, buat apa hidup? Hidup ini bagaimana bersyukur, hidup ini bagaimana bersabar. Orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kenapa? Orang yang sabar, orang yang identik dengan ujian. Tapi kalau dia husnuzon, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahi, ini menjadi kebaikan buat dia. Allah bersama orang yang sabar. Si miskin sabar, enggak kufur ya. Si miskin sabar, enggak mencuri, enggak korupsi,
terus berusaha, doanya mustajab. Orang sakit yang bersabar, enggak mengeluh, doanya mustajab. Guru-guru kita yang bersabar ngadepin murid yang macam-macam, hujatan, cacian, makian, Masya Allah, betul-betul ini merupakan sebuah kebaikan ya. Masya Allah, ditanamkan kemuliaan yang banyak dalam agama sabar. Lihat Allah ma'asabin, Allah bersama orang yang sabar. Jadi suruh ditekankan, mengingat sabar itu ada pahalanya. Dalam riwayat lain dikatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu min khatayahu. Kalau orang beriman tahu, Nabi bilang, ma yusibul mu'min min nasabin, tidaklah orang beriman ditimpa sebuah keletihan, nasab, wala wasab, penyakit, wala hammin, kecemasan, wala hazanin, kesedihan, wala adhan, gangguan, wala ghammin, kesusahan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang dia injak masuk ke kaki dia, illa kafarallahu min khatayahu, dan dia bersabar ketika nginjak duri, satu duri merontokkan satu dosa. Apalagi ditambah kalau dia orang yang sabar belajar. Dalam riwayat Bukhari Nabi mengatakan apa? Bahwa idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu sayyi'atu kana zalafa. Karena dia seorang hamba yang tunduk dengan agamanya, membaguskan agamanya dengan belajar seperti ini kita belajar. Yukaffirullahu anhu sayyi'atu kana zalafa. Allah akan jadikan penyebab rontoknya dosa yang pernah dia perbuat. Kita fokus deh ke depan nih, karena kan umurnya makin berkurang bukan makin tambah, betul? Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Allah bedakan kita dengan orang-orang itu dengan ilmu kita. Orang dilihat ilmunya, bukan dilihat umurnya. Orang dilihat ilmunya, bukan dilihat maksudnya temannya yang banyak ilmunya bagaimana. Yuk belajar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Jelas beda. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, kita disuruh yakin bahwa Allah itu menghendaki kebaikan bukan keburukan dalam hidup kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, pengen yang baik, bukan pengen yang susah. Ya, makanya kalau orang yang berilmu tahu, oh iya berarti saya harus berbuat. Allah ciptakan kita ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Ahsan loh, bukan hasan loh. Hasan baik, ahsan itu terbaik loh. Padahal ada makhluk lain yang diciptakan juga sama, tercipta untuk beribadah, jin. Tapi ahsanut taqwim kan ada linnas, untuk manusia. Tujuannya apa? Supaya menjadi khalifah di muka bumi ini, pemimpin. Maka pemimpin manusia pemimpin. Ini enggak, manusia karena enggak paham dirinya manusia, malah minta tolong sama jin. Mau buka usaha, minta tolong sama jin. Dia kerjaan dia makin bagus, minta tolong sama jin. Naik jabatan, biar rajin. Aduh, salah sekali. Justru Islam tawarkan kebaikan. Bagaimana caranya? Kembali ke Islam yang benar. Innar rajula la yuramu rizqa bi dzambin yusibuh, kata Rasul. Rezeki kamu tuh bakal gampang, ya tergantung dari maksiat yang kau kurangi. Karena orang tergantung dari maksiatnya. Makin banyak maksiat makin terhalang rezekinya. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang akan terhalang rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Masya Allah. Nah, kalau kelima hal ini kita sikapi dengan ilmu, teguh hati kita, nggak ada ketakutan untuk kembali ke masa lalu kita. Ingin pulang, pengen ketemu orang tua di kampung, prinsip nggak bakal balik ke kampung sebelum sukses, buang jauh-jauh. Mumpung masih ada orang tua, ya rasakan wangi kulitnya. Masya Allah, karena sebentar lagi daging bangkai yang kecium dari mereka. Mumpung masih ada, temui mereka. Ya. Orang nggak dilihat dari masa lalu yang buruk. Ya. Makanya kita nggak boleh ta'nu fin nasab, mencaci maki silsilah itu paling nggak diperbolehkan. Maka
Maka yang saya tekankan pada bahasa kita ini tentang masalah aku ingin pulang ini, jadi ketertarikan kita untuk kembali ke masa lalu kita, untuk bisa mengkritisi masa lalu kita. Dan ternyata ada hikmah di balik itu semua. Semoga Allah memuliakan kita insya Allah. Ya. Kita berdialog, silakan mau bertanya. Di banyak hadiah-hadiah yang bagus yang diberikan nanti insya Allah. Silakan mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhil.